Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran membuat aplikasi akuntansi menggunakan Excel. Di video kali ini kita akan membuat form untuk buku besar yang melanjutkan video yang sebelumnya sudah sampai ke pembuatan form jurnal. Namun sebelumnya kita lengkapi dulu rumusan-rumusan untuk form-form yang kita buat ya, ataupun penamaan kolom, karena pada video sebelumnya kita belum memberikan nama untuk seluruh kolom. Sementara untuk memudahkan pekerjaan kita membuat format untuk buku besar itu akan sangat terbantu kalau kita sudah memberikan nama untuk masing-masing kolom pada form-form yang sudah kita buat. Oke, yang pertama kita tambahkan dulu di sini di form jurnal kita belum memasukkan kolom untuk kode bantu. Jadi kita insert saja untuk kolom kode bantu. Ya, sehingga nanti pengguna aplikasi ini akan memasukkan kode bantu ketika memang transaksinya melibatkan customer atau supplier yang ada di kode bantu ini. Oke ya, dimasukkan secara manual saja. Oke, kemudian kita akan mencoba memberikan nama untuk setiap kolom pada form-form yang sudah kita buat ya. Karena kita baru memberikan 5 kolom nama saja ya. Kita baru memberikan nama untuk kelima kolom ini. Oke, kita coba lihat dari sheet COA. Form COA. Untuk kode akun sudah ada ya, ini sudah tersorot kalau kita pilih. Kemudian untuk nama akun juga sudah ada, sudah tersorot. Untuk kelompok akun ini sudah ada, kelompok akunnya di sheet control ya, karena pada sheet COA ini kan dia hanya list ya, data validation untuk data master yang diambil dari kontrol gitu. Jadi tidak perlu diberikan nama lagi. Kemudian untuk kolom debit dan kredit COA ini yang belum, maka kita coba beri nama, kita sorot dulu seperlunya kita. Ini kalau memang nanti aplikasinya akan digunakan untuk transaksi yang banyak, sangat banyak, maka kalian siapkan saja kalau si row-row ini sampai yang paling akhir itu tidak masalah ya, paling akhir yang tersedia di Excel ini gitu ya, yang sampai ke berapa ribu gitu. Oke, tapi karena untuk latihan kita secukupnya saja, jadi kita sorot kolom debit ini yang akan kita beri nama. Karena ini di sheet COA, maka kita kasih nama COA underscore debit ya, untuk membedakan kolom debit jika ada di sheet yang lain. Kita kasih enter, kemudian yang kredit juga belum, maka kita sorot seperlunya. Kemudian kita beri nama, kita ganti namanya menjadi COA score kredit ya. Jangan lupa untuk memberikan nama kolom ini tidak bisa pakai spasi ya, error. Kalau pakai spasi terkadang menjadi error. Jadi atau tidak terekam gitu namanya. Jadi untuk penamaannya tidak perlu diberikan spasi, atau kalau mau supaya agak terpisah antara satu kata dengan kata lain, gunakan saja underscore. Gitu ya. COA kreditnya sudah ada, coba kita cek. COA debit sudah masuk, sudah tersorot. COA kredit ini sudah tersorot. Oke. Kemudian untuk kolom untuk sheet control ini sudah kita beri nama semua ya, karena kelompok akun kan ini sudah, kemudian saldo normal sudah, posisi sudah. Oke. Untuk kode bantu kita lewat saja dulu, tidak perlu diberikan nama terlebih dahulu. Kita langsung saja ke jurnal. Di jurnal ini kita coba beri nama untuk masing-masing kolomnya ya. Ini semuanya belum diberikan nama. Untuk tanggal kita sorot seperlunya kita. Kemudian kita nama, karena ini sheetnya jurnal umum, maka misalnya JU underscore tanggal. Oke. Kemudian untuk nomor bukti
bukti misalnya kita beri nama JU underscore no bukti. Kemudian untuk keterangan ini di sini bukan keterangan ya, seharusnya tadi apa kita di jurnal. Oh ya betul, jurnal, sorry, maaf. Untuk keterangannya kita sorot juga. Mana tadi, maaf. Kita sorot. Kemudian kita ganti menjadi JU underscore keterangan misalnya. Kemudian untuk kode bantu kita sorot juga seperlunya. Kemudian kita ganti menjadi JU kode bantu. Oke. Kemudian untuk kode akun, misalnya kita beri nama JU underscore kode akun. Hari ini ada pasti nanti tidak akan terekam ya kode bantu. Kemudian untuk nama akun misalnya kita ganti juga JU nama akun, enter. Kemudian untuk debit, kolom debit kita akan beri nama juga JU underscore debit. Oke, kemudian untuk kredit kita ganti juga menjadi JU underscore kredit. Oke, ini semua sudah kita beri nama. Coba kita cek lagi yang JU sudah semuanya. JU tanggal sudah tersorot, JU nomor bukti sudah, JU nama akun sudah, JU kredit sudah, kode bantu sudah, kode akun sudah, keterangan sudah, JU debitnya sudah. Oke. Nah, kemudian baru kita akan membuat format form untuk buku besar. Maka kita bikin sheet baru. Jangan lupa kita rubah namanya di sini menjadi buku besar. Kemudian kita akan bikin dulu template tabel-tabel atau format untuk buku besar ya, yang standar saja. Biasanya kan ada nama untuk perusahaannya, misalnya PT X, misal, ini bisa kalian ganti-ganti. Kemudian judul ininya apa, buku besar, kemudian periode. Oke. Kemudian nanti biasanya di sini kita beri nama, kita akan menyediakan, karena kalau buku besar itu kan tampilannya akan per akun ya, per akun, maka di sini kita perlu identitas untuk buku besar tersebut gitu. Maka kita masukkanlah di sini, sediakan kolom untuk kode akun dan nama akun. Kemudian kita perlu juga untuk keterangan saldo ya, saldo awal maupun saldo akhir. Oke, nah biasanya isi tabel dari buku besar itu yang standarnya biasanya ada tanggal misalnya, kemudian ada yang di jurnal itu kita beri nama ini nomor bukti ya, nomor bukti.
kemudian keterangan, kemudian biasanya ada langsung debit, kredit, dan saldo gitu misalnya ya. Oke, rapikan dulu ini. Sorry. Oke, kemudian kita ini saja. Ini kita pindah saja ke sini ya, supaya di sini ada nanti ada angkanya. Kita kasih yang lebih lebar. Soalnya ini seperti ini. Ini kalian kalau misalnya lama bisa di skip saja ya, atau videonya dicepatkan gitu, bisa 1,5 kali kan, atau 1,25 gitu ya, supaya tidak terlalu lama gitu. Oke, sambil kalian juga merapikan pekerjaan kalian ya. Oke, misalnya kita kasih sampai nomor ini. Oke. Kemudian kita perlu seperti option ketika si pengguna ini mau melihat buku besar apa gitu ya, karena kan buku besar itu untuk masing-masing akun, maka kita perlu satu menu ceritanya yang diberikan untuk si pengguna memilih hendak melihat buku besar untuk akun apa gitu ya. Maka kita di sini coba bikin satu kolom untuk akun ya, nama akunnya apa, kemudian kita kasih rumusnya, tinggal ambil saja, kita copy dari kode akun ini, kita copy saja langsung, kemudian di sini kita paste. Nah, langsung muncul ya drop down di sini ada nama-nama akun. Oh iya, ini untuk penamaan di jurnal, di kode akunnya ini saya menambahkan nama akunnya untuk memudahkan ketika nanti kita memilih kode akun gitu, karena kita kan biasanya itu cenderung lebih hafal nama akunnya daripada kode akunnya. Sebetulnya kalau tidak pakai cara ini pun bisa, kalian tinggal rubah saja. Merubahnya bagaimana? Merubahnya jadi yang diberikan drop down list itu adalah di nama akunnya. Jadi yang otomatis muncul itu bukan nama akun tapi kode akun gitu ya. Karena kemarin kita sudah terlanjur membuat drop down untuk kode akun, maka saya tambahkan saja untuk kode akun ini di sebelahnya sudah ada nama akunnya gitu. Apakah nama akun ini jadinya tidak berguna? Tetap berguna ya. Jadi kita tidak perlu menghapus yang nama akun ini, karena si kolom nama akun ini nantinya akan ditarik datanya untuk format-format form yang selanjutnya gitu ya. Untuk merubah, kalau kalian juga ingin merubah, maka kalian masuk saja ke tadi di COA ya. Kalian masuk di COA, tinggal diedit saja ini ya kode akunnya. Ditambahkan
nama akunnya, sehingga nanti ketika menjurnal itu akan memudahkan langsung ya. Karena itu tadi, kalau biasanya kita itu cenderung lebih hafal nama akun daripada kode akun. Gitu. Oke, kembali lagi ke sini ke buku besar. Kita kan sudah ya, ini sudah memberikan pilihan. Jadi ketika nanti misalnya kita hendak memilih atau hendak melihat buku besar KAS, tinggal pilih KAS, maka yang muncul di sini adalah format untuk buku besar KAS saja, seperti itu ya. Kenapa kita perlu membuat akun ini. Nah, yang berikutnya kita akan membuat rumus untuk kode akun di judul formnya ya. Kode akun ini kita pakai rumus menggunakan if lagi ya. Kode akunnya kita lihat. Jadi ketika kita memilih, misalnya pengguna yang memilih kode akun KAS di sini, maka judul di buku besar formnya juga akan ikut ya, akan ikut KAS gitu. Oke, rumusannya adalah dengan if jika kode akun ini tidak terisi atau kosong ya, maka pilihannya adalah apa sih? Tanda kutip dulu. Pilih apa ya kata-katanya, misalnya silakan pilih akun, terlalu panjang ya. Pilih akun gitu aja ya. Langsung. Pilih akun. Oke, kemudian kita pisahkan lagi menggunakan koma. Value if false-nya kembalikan ke yang ini. Kemudian kurung, tutup. Oke, jadi di sini muncul ya kode akunnya ini muncul di sini. Kemudian nama akunnya juga tinggal kita buatkan rumusnya. Sebetulnya karena di sini sudah ada nama KAS-nya, tidak perlu lagi sih nama akun ya. Tidak apa-apa agar lebih jelas. Kalau menggunakan format tidak seperti ini, jadi agar muncul nama akun secara otomatis, maka kita pakai rumusan indeks ya. Kita pakai indeks. Kalau pakai VLOOKUP juga bisa, tapi itu tadi resikonya kalau pakai VLOOKUP ketika kita merubah kolom di master datanya, maka rumusnya juga akan bergeser. Jadinya nanti tampak error gitu ya. Oke. Kita pakai sama dengan indeks. Apa yang akan kita indeks? Yang akan kita indeks itu kan adalah nama akun ya. Ada nama akun, nah ini nama akun. Oke. Nama akun. Kemudian kita pisahkan. Row number-nya adalah match. Oke, kita pilih match. Apa yang hendak di-match-kan? Yang hendak di-match-kan kan berarti dari si ini ya. Yang akan diisi di sini. Kemudian kita lihatnya kemana si match ini? Kita lihat ke kode akun ya. Kita tadi sudah ada nama kode akun. Kode akun, kemudian koma, 0. Kita pakai kurung tutup. Nah, di sini jadi muncul nih KAS. Nama akunnya menjadi KAS gitu ya. Jadi otomatis ketika kita memilih nih, misalnya kita pilih bank, berubah nih. Sini juga menjadi kode akunnya berubah, ininya juga berubah gitu ya. Kemudian misalnya kita memilih ini supaya ini saya rapikan dulu supaya tampak indah. Nah, kita mau pilih piutang. Nah, kan di sini juga berubah ya menjadi piutang. Gitu. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat untuk transaksinya dulu ya. Coba kita masukkan jurnal umum.
Misalnya tanggalnya adalah tanggal 1 bulan berapa sekarang? 11 2022. Misalnya ini adalah jurnal umum, nomor buktinya jurnal umum 001. Keterangannya misalnya ada pembelian persediaan ya, persediaan barang dagangan. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian kode akunnya berarti di sini dia masuk ke dalam persediaan ya. Kemudian lawannya adalah misalnya kas dibayar secara tunai. Kas itu ada di sini. Misalnya harga persediaan barang dagangannya 1 piece-nya adalah 10.000 misalnya. Kita beli berapa ya? 10 misalnya ya. 10.000 dikali 10 ya, misal. Kemudian ini juga berarti sama dengan 10.000 dikali 10. Oke ya, sudah balance. Nah, kemudian misalnya di tanggal 3 ini ada penjualan bulan 11 tahun 2022. Ini berarti jurnal umum nomor 2. Kita ada penjualan barang dagangan misalnya. Penjualan barang dagangan secara tunai. Misal penjualannya adalah berarti di sini misalnya ada penambahan kasnya bertambah misalnya dijual 5 buah dengan harga jualnya misalnya 15.000. Tadi modalnya 10.000 ya. 15.000. Belum sampai sama dengan. Oke, jadi 75.000. Maka lawannya adalah pendapatan, sama di sini juga 5 dikali 15.000. 75.000. Oke, kemudian kita copy lagi ya. Kalau untuk jurnal penjualan, maka kita harus menjurnal perubahan untuk persediaannya. Persediaannya atau HPP-nya, berarti di sini kita masukkan HPP ya, atau biaya atas pendapatannya. Tadi berapa di sini? 10.000 ya. 10.000 modalnya. Berarti di sini sama dengan 10.000 dikali 5. Oke, 50.000 biaya atas pendapatan 50.000, maka persediaannya juga berkurang ya. Persediaan, kita cari mana persediaan. Ini persediaan ini juga berkurang 5 dikali 10.000. Oke ya, sudah balance. Jadi ini ceritanya kita sudah punya jurnal untuk transaksi gitu ya. Yang akan kita coba masukkan di buku besar. Nah, ini tadi kan kita sudah masukkan nih. Kalau dia tidak ada, bikin rumus. Kalau akunnya tidak dipilih atau 0, maka di sini keterangannya ayo pilih akun gitu ya ceritanya ya. Kode akunnya juga akan tidak muncul. Oke. Yang berikutnya kita akan
Kemudian kita akan membuat kode bantu ya untuk buku besar. Kode bantu buku besar karena buku besar itu kan harus menampilkan data per akun per transaksi gitu ya. Jadi si Excel ini harus membaca untuk satu akun itu berapa kali sih transaksinya gitu ya. Sehingga kita harus ada kode bantu untuk rumusan tersebut. Maka di sini kita coba masukkan kolom untuk kode bantu buku besar ya. Misalnya kode bantu buku besar. Kemudian di sini kita masukkan rumusnya sama dengan kita pakai conif ya. Jadi rumus ini akan menghitungkan untuk di row tertentu tersebut muncul berapa kali gitu ya. Jadi conif ada di sini conif. Kemudian apa yang akan kita misalnya ini ya. Ini range-nya ini. Kemudian kita karena akan di copy ke bawah supaya tidak error, kita absolutkan dengan menekan F4 atau kalian ketikkan manual saja simbol dolar. Kemudian untuk kriterianya kita pisahkan dulu dengan koma atau titik koma, kriterianya masih di sini ya. Kemudian kita akan memunculkan kodenya yang ini. Jadi kita masih memasukkan dan kita tambah dan ini ya F7 lagi. Oke. Enter. Nah, di sini muncul ya untuk kode persediaan dia muncul satu kali. Di sini ada 140000. Ini kan adalah kode persediaannya, tapi ada tambahan angka 1 di depannya. Ini menunjukkan bahwa si kode persediaan ini baru muncul satu kali ya. Tinggal kita kopikan saja ke bawah rumusan ini sampai di mana, misalnya sampai di sini aja deh ya. Sorry. Di sini kita copy. Oke, ini sudah muncul semua ya. Ya, untuk yang kode kas juga di sini baru muncul satu kali. Kemudian ada kode kas lagi muncul. Maka angka 1 yang di depan ini berubah menjadi angka 2. Jadi dia sudah menghitung bahwa kas ini sudah muncul 2 kali begitu ya. Mana lagi? Nah, ini misalnya persediaan. Ini kan persediaan juga sudah muncul 2 kali, maka muncul di sini angkanya menjadi 2 begitu ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menghitung ya. Jadi si Excel ini akan menghitung satu kode ini sudah muncul berapa kali gitu ya. Nantinya akan ditarik datanya ke buku besar ya. Karena kan buku besar itu harus menampilkan per kode akun keseluruhan transaksi per kode akun tersebut. Gitu. Nah, tapi kan ini kita lihat lagi ketika tidak ada, ini kan akan muncul 0 ya. Kita hilangkan karena ini tidak indah. Maka dalam rumus ini kita bisa menambahkan rumusan. Sebentar. Kita bisa menambahkan rumusan if jika rumusan ini yang di kolom F7 ini tadi, yang ini kosong, sama dengan kosong, lambang kosong itu tanda kutip ya, maka dia akan muncul kosong juga atau tidak muncul angka sama sekali ya. Itu kemudian kita pisahkan lagi baru kita enter.
Ini ada koreksi karena saya belum menambahkan kurung tutup di akhir ini ya. Kita hias saja. Oke, nah tinggal ini kita copy ke bawah. Titik 2 mudahnya. Nah, jadi kan yang tidak ada kolom-kolom yang kosong ini tidak muncul angka nolnya gitu ya. Jadi bisa lebih indah melihatnya. Gitu. Oke, yang berikutnya kita akan membuat nama untuk kolom ini ya. Kolom kelompok kode bantu untuk buku besar. Kita harus buatkan nama juga karena akan kita panggil nanti untuk memudahkan. Kita nama ini, kita beri nama JU underscore ABBB gitu ya. Oke. Kemudian di buku besar, oke, di tanggal ini kita kasih nomor. Ini nanti nomornya bisa saja di hide ya, atau disembunyikan, bisa juga tidak. Oke, kita kasih nomor dulu sampai mana tadi? Sampai sini. Di kolom tanggal ini, kita akan memasukkan rumus ya, agar tanggalnya bisa muncul otomatis. Dan nanti jika kita kopikan ke bawah itu tidak muncul 0 ya. Kalau di masternya tidak ada data, jadi langsung saja if error, kemudian kita pakai index, rumus index, kemudian kita akan mengindeks apa? Indeksnya kita akan mengindeks arraynya adalah tanggal ya. Jadi kita ambil dari data tanggal yang di jurnal umum. Tadi sudah kita beri nama JU, di sini kan JU tanggal, ini kita pilih JU tanggal. Kemudian untuk row number-nya adalah match ya, jangan lupa diberi pemisah dulu, titik koma atau titik match. Kemudian apa sih yang mau di-matchkan? Yang mau di-matchkan itu adalah kita masukkan dulu ini ya, karena kita sudah memasukkan nomor. Kemudian dan tadi apa yang akan kita matchkan? Yang akan kita matchkan adalah dari sini ya, kode akun yang ini. Oke, dari J2 ini. Nah, supaya nggak error juga kita absolutkan dengan menekan F4, atau kalau secara manual kalian bisa mengetikkan simbol dolar ini, kemudian di ini yang memisahkan. Oke, kemudian kita pisahkan lagi dengan koma. Lalu arraynya kita lihat dari tadi kan kita sudah membuat kode bantu untuk buku besar ya. Maka look arraynya kita masukkan JU untuk ini ya, KBBB, kasih kode 0, kemudian kita beri kurung tutup, dan kita kasih pemisah lagi, koma, karena tadi kita sudah memasukkan if error. Maka kalau if muncul error atau tidak diisi, yang muncul juga kosong ya, atau tidak ada isinya, simbolnya adalah tanda kutip 2. Oke, nah sehingga di sini nanti akan muncul
tanggal ya. Ini karena kita belum memilih akunnya akun apa, maka di sini tidak muncul tanggalnya ya otomatis. Coba misalnya kita pilih tadi yang sudah ada akunnya adalah akun kas, misal. Nah ini kita rubah dulu karena formatnya masih general. Kita ubah dulu ini formatnya menjadi tanggal supaya tidak muncul 0. Seperti ini. Kita munculkan tanggal ya di sini. Ya, ini kita rubah formatnya menjadi format tanggal ya. Nah, di sini masih general, kita rubah formatnya tanggal. Nah, tapi di sini kan tanggalnya tanggal 1 bulan 0 tahun 1900 ini kan error. Karena kenapa? Karena lihat kita di jurnal ini untuk yang kas, nah kita tidak masukkan tanggal di sini ya. Jadi jangan lupa untuk setiap akun, setiap memasukkan akun, walaupun itu dalam penjurnalan yang sama, tanggalnya tetap harus di-copy ya. Nih, jadi tetap harus ada tanggal semuanya. Itu kembali kita ke buku besar. Nah, ini kan sudah berubah ya menjadi tanggal 1. Jadi untuk kas ini ada di transaksi di tanggal 1. Sekarang kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, berarti ada 2 ya. Ada 2 transaksi kas. Apakah betul 2 transaksi kas? Betul ya, ini ada 2. Nah, untuk kolom nomor bukti, keterangan debit dan kredit, selanjutnya kita tinggal kopikan saja rumusnya. Ini kita Ctrl C. Oke, tapi di sini kita kasih diganti ya formatnya karena ini kan bukan format tanggal untuk nomor bukti, jadi kita kembalikan ke format general. Kemudian di sini untuk JU tanggalnya kita rubah menjadi JU apa ini nomor bukti. Oke. Kemudian ini pasti bergeser ya. Harusnya kan dia membaca yang A10, tapi di sini karena kita kopikan jadi bergeser. Jadi kita rubah lagi menjadi A10. Oke, tinggal kita enter. Nah, kan keluar JU001 ya. Jadi nomor bukti JU01. Ke bawahnya kita tinggal copy, klik 2 saja, kita sorot ketika sudah muncul tanda plus, klik 2 otomatis dia akan copy ke bawahnya. Untuk yang keterangan juga sama, kita kopikan ke samping rumusnya, tapi kita ganti, jangan lupa ini JU nomor buktinya kita ganti menjadi JU apa ini? JU keterangan, kemudian ini kelebihan JU keterangan ini ya, juga jangan lupa kita rubah lagi menjadi A10. Oke ya, sehingga ini sudah masuk pembelian persediaan barang dagangan. Ke bawahnya tinggal kita kopikan. Untuk yang debitnya pun sama, kita tinggal copy saja ke samping. Kemudian kita rubah. Ini untuk JU debit. Ini juga jangan lupa kita A10. Ya, di debit memang 0. Kita copy ke bawah. Kemudian untuk yang kredit juga sama saja. Kita kopikan, diganti ininya menjadi JU kredit. Kemudian yang B10-nya kita ganti jadi A10. Oke ya, bawahnya tinggal kita copy. Nah, oke. Kita cek nih untuk buku besar kas, katanya di sini ada 2 transaksi yaitu JU1 dan JU2. Apakah benar? Coba kita lihat di jurnal. Betul ya, ini kas ada JU1 dan JU2. Kemudian nominalnya adalah di kredit 10.000.
sorry 100.000, kemudian di debit 75.000. Nah, ini sudah betul berarti ya format buku besar yang kita buat, tinggal dirapikan. Coba kita cek untuk akun yang lain, misal akun yang sudah untuk bank. Nah, bank ini kosong ya, karena kan memang dalam jurnal kita belum melakukan penginputan jurnal yang ada hubungannya dengan akun bank di sini ya. Kalau misal kita di sini ada apa nih, pendapatan. Coba kita cek yang pendapatan. Nah, pendapatan ini ya. Nah, pendapatan muncul di sini. Ada di CU2. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengisi kolom untuk nominal untuk saldo akhir, saldo awal, saldo akhir, dan saldo normal. Gitu ya. Caranya adalah kita tadi belum memberi nama yang ini ya, kelompok di COA untuk pengelompokan akun. Kita beri nama dulu. Jadi COA kelompok akun. Sorry. Ini coba ke akun. Nah, oke. Baru kemudian di sini kita coba masukkan COA ini, kan sebetulnya adalah bisa juga mengisi untuk saldo-saldo awal ya. Karena kita nanti akan tes mengisi saldo awal, akhir, dan jumlah saldo yang di sini, maka kita coba dulu ceritanya, kita masukkan dulu beberapa nominal ke COA ini, misalnya kas, ada kas 1 juta ya. 1 juta, kemudian misalnya kas ini adalah setoran modal sebesar 1 juta. Oke. Nah, sebetulnya kalian di sini bisa menambahkan kolom kontrol ya untuk balance atau tidak balance-nya seperti yang ada di jurnal ini ya, untuk supaya kita tidak salah ketika memasukkan saldo awal gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke sheet buku besar. Di sini kita akan menambahkan untuk kelompok akun. Ya, ini rumusan untuk kelompok akun supaya kita bisa mengisi saldo awal dan akhir ini. Ini caranya adalah kita masukkan sama dengan indeks. Untuk look array-nya adalah kode akun yang ada di COA ya, tadi kita kan sudah cari COA. Ini ya, kelompok akun, kelompok akun. Kemudian kita kasih batasan untuk row number-nya adalah match. Kemudian ini akan di-match-kan kemana? Kita akan di-match-kan ke sini ya, CC2. Di-match-kan dengan kode akun. Oke, kemudian kita kategorinya 0. Tutup. Enter. Oke, nah ini jadi kelompoknya adalah kelompok kas ya. Kemudian yang berikutnya kita akan memasukkan di mana sih posisinya ya. Posisi dari si akun yang kita pilih ini. Tuh. Sorry, bukan posisi, tapi adalah saldo normal ya. Sebentar, ini error. Rumus untuk saldo normal kita masukkan. Kita tulis dulu di sini saldo normal.
ya, saldo normalnya rumusnya kita masukkan sama dengan indeks, indeks. Kemudian apa yang mau diindeks? Kita tadi sudah memberi nama saldo normal, ini tinggal cari saldo normal. Kemudian kita kasih tanda tes. Row number-nya adalah match. Kemudian apa yang akan di-match-kan? Kita akan mematch-kan ini. 3. Kemudian match tipenya adalah ini kelompok ya. Kita sudah menamakan ada kelompok. Kemudian kita kasih kriterianya 0. Baru kita kasih kurung tutup. Oke, ini dikorek. Ya, jadi di debit gitu ya. Kemudian kita perlu memasukkan rumusan untuk mengisi saldo awal ini adalah mengambil saldo debit atau kredit di saldo awal yang di sini. Di COA ya, di COA kan kita masukkan saldo-saldo awal. Nah, perlu dimasukkan perumusannya di buku besar. Oke. Nah, untuk caranya adalah kita masukkan rumusnya. Untuk memasukkannya adalah coba kita masukkan indeks, kemudian untuk mengindeks COA ya, COA yang debit dulu. COA debit, kemudian phone number-nya adalah match. Kemudian yang akan di-match-kan itu adalah yang ini, MJ2. Kemudian kita mematch-kan dengan kode ya, kode akun. Kemudian kriterianya 0, kita kurung tutup. Oke, nah ini muncul ya. Jadi saldo awal untuk akun kas itu adalah 1 juta saldo awal debit. Ya, di sini debit itu 1 juta. Coba kita cek apakah betul. Oh ya, di sini kan saldo awalnya di kas memang ada debit 1 juta. Oke. Kalau misalnya persediaan apakah ada? Tidak ada ya, hilang karena memang tidak ada saldo awalnya. Yang ada saldo awal lagi tadi kita memasukkan modal. Modal juga tidak ada karena saldo normalnya dia di kredit. Yang kita baru memasukkan rumusan untuk saldo debit. Nah, maka kita perlu memasukkan rumusan untuk saldo kredit. Ya, kredit. Caranya itu tinggal kita kopikan saja rumus ini ke sini. Nah, tetapi ini kita ganti ya. COA-nya ini menjadi COA kredit. Oke, kemudian J3-nya ini kita ganti jadi J2 juga ya. Nah, jadi muncul di sini ya. Saldo awal kreditnya adalah 1 juta untuk kelompok akun modal. Gitu. Baik, selanjutnya nanti kita akan membuat rumusan untuk saldo awal, akhir, dan saldo yang di sini ya. Caranya ini kita kembalikan misalnya mau tes ke kas ya, karena kita sudah punya transaksinya yang kas, kita kembalikan ke sini. Nah, ini supaya di sini ada angkanya, itu kita perlu memasukkan. Kita pindahkan dulu deh ini ke sini ya, karena kurang terlalu jauh. Oke. Nah, rumusnya untuk mengisi saldo awal ini adalah jika sama dengan if saldo normal J4 ini sama dengan debit. Kita kasih saja ini debit. Oke. Maka debit akan dikurangi kredit. Ya. Kemudian kebalikannya jika kebalikannya atau kredit ya, karena pilihannya cuma debit dan kredit, maka kebalikannya kredit dikurangi debit.
Gitu, kita kurung tutup, enter. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi sudah muncul di sini bahwa saldo normalnya adalah saldo awalnya adalah 1 juta. Kita ganti dulu ini ke accounting. Oke ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu mengisi saldo akhir. Nah, sebelum mengisi saldo akhir, tentunya kita harus mengisi saldo ini dulu ya. Saldo-saldo ini. Maka kita masukkan rumus. Kita bikin dulu logika untuk mengisi saldo yang di baris pertama ini. Logikanya adalah jika saldo normal ini posisinya ada di debit, kemudian tapi jangan, ini karena akan dikopikan, ini jangan lupa diabsolutkan ya, karena kita akan copy ke bawah, jadi jangan lupa diabsolutkan, kemudian sama dengan debit, hanya kita kasih nama debit, maka saldo awal itu akan ditambah dengan debit dan dikurang dengan kredit. Gitu ya. Nah, kebalikannya jika bukan debit atau kredit, maka kita kasih pemisah dulu. Kebalikannya, saldo awal ini akan ditambah dengan kredit, akan dikurang dengan debit. Tuh ya. Oke, kemudian kita kasih kurung tutup. Nah, jadi ini akan muncul nih saldo awalnya adalah saldo di baris pertama ini 90.000 karena kan tadi dia punya saldo awal 900 juta 900.000 maaf. Jadi tadi dia punya saldo awal 1 juta, kemudian ada transaksi kredit sebesar Rp100.000 sehingga saldonya adalah tinggal Rp900.000 gitu ya. Oke. Nah, setelahnya kita akan mengisi rumusan atau logika untuk di baris kedua dan seterusnya gitu. Kita masukkan dulu logika. Jika ini sama saja sebenarnya logikanya dengan yang baris yang pertama, jika J4 ini adalah debit, jangan lupa diabsolutkan ya. Sama dengan debit. Maka, nah kalau tadi kita ambilnya dari saldo awal, sekarang kita ambilnya dari ini ya, saldo yang di baris pertama. G10 ditambah dengan debit dikurang dengan kredit gitu. Nah, jika salah atau kebalikannya, kita kasih pembatas dulu. G10 ditambah dengan kredit dikurang dengan debit. Debit. Ya. Oke. Nah, ini jadi saldonya berubah lagi ya. Sudah sesuai. Oke. Jadi 975.000 karena saldo terakhir 900.000 ternyata ada transaksi kas masuk 75.000 sehingga saldo akhirnya adalah 75.000 rupiah. Nah, kita tinggal kopikan rumus ini sampai ke bawah gitu ya. Oke, kita kopikan saja.
sampai garis yang diperlukan sampai sini saja misalnya. Nah, di sini kan ada error ya, atau tidak keluar nama, maka kita bisa masukkan rumusan untuk if error. Ini error itu kenapa? Karena memang tidak ada isinya ya. Di sini tidak ada data yang masuk di kolom-kolom sebelumnya. Nah, cuma kalau tampilannya seperti ini kan kurang baik ya dilihatnya, maka kita bisa masukkan rumusan untuk if error gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini rumusnya. Di sini kita ketikkan if error. Oke. Jika if error, maka tampilkannya kosong saja. Kasih pembatas, tampilkan kosong. Tutup. Oke. Sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, jadi nilai value-nya akan hilang ya, nilai errornya akan hilang. Gitu. Nah, ini sudah selesai sebetulnya untuk membuat, oh belum, maaf. Di sini kita harus tampilkan dulu saldo akhir ya. Jadi saldo akhir ini kita pindahkan di atas ini gitu. Nah, rumusannya bagaimana? Rumusannya kita masukkan logikanya. Jika saldo normalnya adalah debit, kita absolutkan, jangan lupa. Oke, sama dengan debit, maka value if true-nya atau yang benarnya adalah sum debit. Kita sampai sini saja ya, karena ini untuk contoh. Kalau untuk yang lebih banyak bisa sampai ke bawah di sorotnya. Oke, sum dari debit dikurang dengan sum dari kredit. Oke, sampai sini. Kemudian jika salah, maka kebalikannya ya. Sum dari kredit dikurang dengan seperti ini, gini dulu, dikurang dengan sum dari debit. Debit, kemudian kita tutup. Ditambah dengan saldo awal ya, harus kita tambahkan dengan saldo awal. Nah, jadi angka saldo ini akan muncul juga di saldo akhir, begitu ya. Coba kita cek yang lainnya, misalnya bank. Nah, ini kan bank memang belum ada transaksi, piutang belum ada, utang belum ada, drive belum ada, laba ditah ini belum. Kemudian yang ada itu misalnya ini biaya atas pendapatan atau HPP ini sudah ada ya 50.000. Kemudian gaji tidak ada. Kemudian tadi ada apa ya? Modal ya. Nah, modal awal kan tadi ada 1 juta. Nah, seperti itu pembuatan untuk buku besar. Nah, hanya saja misal ya, ini kita kembali ke kas yang sudah ada di isi kas. Ini kan di baris 3 sampai seterusnya itu belum terisi ya. Kita bisa bikin filter supaya si baris ini tidak tampak kalau memang tidak terisi gitu ya, supaya lebih rapih terlihatnya. Nah, caranya adalah kita gunakan fasilitas filter yang ada di data.
Tapi sebelumnya Excel ini harus bisa membaca mana sih kolom yang ada, kolom dan baris yang ada nilainya dan yang tidak gitu ya. Sehingga di sini kita akan buat logikanya. Sebelumnya nih kita kasih judul dulu misalnya filter. Logikanya kita pakai acuan tanggal saja. Jika tanggalnya ini sama dengan tidak ada atau tidak muncul, maka nilainya adalah 0. Jika ada 1, oke. Dan ini 1 jadinya ya ada karena di sini ada nilainya semua. Kemudian kita tinggal kopikan sampai ke bawah yang mana di sini misalnya. Nah, kemudian di filter ini kita sorot sampai ke bawah juga. Kemudian kita filter kan tombol filter dan kita munculkan yang untuk angka 1 saja. Sedangkan kita centang yang 1, maka yang muncul hanya ini ya. Hanya yang ada isinya atau ada datanya saja. Nah, jadi untuk pengerjaan buku besar sudah sampai di sini, kita tinggal rapihkan ya, misalnya supaya ini tidak tampak. Ini kan hanya ini kan rumus ya, rumus. Jadi sebetulnya tidak perlu nampak kita, tapi tidak bisa tidak boleh di hide karena kalau di hide nanti rumusnya akan hilang, akan error. Jadi ini kita kasih huruf apa namanya warna putih saja supaya tidak tampak. Yang ini juga kita kasih warna putih. Sorry, bukan ini. Ini tadi kita kasih warna putih, kemudian yang ini juga putih. Ini juga kalau tidak mau ditampilkan warna putih, kalau nomor sih sebetulnya boleh saja ditampilkan ya, tapi kalau tidak mau ditampilkan ya kita rubah saja menjadi warna putih. Oke, kemudian baru misalnya ini kita kasih warna yang sama dengan format yang di sheet yang lain. Sheet lain kita warnanya ini ya, kalau tidak salah ya, kurang lebih lah. Seperti ini, supaya ada garisnya misalnya. Jadinya begini. Kemudian ini juga kita kasih warna, misalnya menjadi seperti ini. Untuk akun juga kita bedakan pemilihannya, misalnya menjadi warna apa ya, biru. Ya ini sih selera saja ya, selera kalian. Warna biru deh, warna biru untuk pemilihan akunnya. Misalnya ini kita di tengah, kita kasih bold. Kemudian ini kita misalnya mau menghilangkan grid lines-nya supaya tampak lebih rapih gitu ya, seperti ini. Filternya kita kasih border, kemudian misalnya filternya juga kita kasih warna ini biru, yang ini kita cetak putih juga, jadi tampilannya hanya seperti ini misalnya. Ya, ini mungkin kalian juga bisa lebih baik lagi ya, mengedit-ngedit, merapihkan. Ini juga bisa di hide, misalnya yang ini, karena kan ini juga rumus. Tapi tidak boleh di hide ya, ingat hanya kalau tidak bisa di hide maka kita bisa grouping saja. Maka kita di sini ada group, kita group. Nah, ini kita simpan jadinya seperti ini, tidak terlihat. Itu ya. Itu juga ini, silakan sih kalian rapikan saja mau seperti apa tampilannya. Kalaupun nah ini juga misalnya kan ini sudah ya, sudah kita grup, kita simpan, kita hide gitu. Jadi akan seperti ini nantinya ya. Tampilannya kalian bisa kreasikan menurut kalian
selera kalian mau seperti apa, mungkin lebih baik gitu. Nah, misal di sini ini kita kasih bold juga. Misalnya kita di sini mau melihat yang utang usaha. Ini saya karena sudah mengisi ya. Kemudian filternya juga yang oke. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi ketika mau di di print, tinggal yang di print hanya yang layar ini saja. Gitu ya, sudah selesai untuk pengerjaan aplikasi untuk buku besar. Semoga bisa dipahami ya, dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.